Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan menerangkan sedikit tentang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan oleh Imam Ahmad rahimahumullah dalam Sunan At-Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a, wal yahfazil batna wa ma hawa, wal yazkuril mauta wal bila, wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Faman fa'ala zalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Rasulullah SAW bersabda, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya. Barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat malu yang sebenar-benarnya, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a, maka hendaklah dia menjaga kepalanya dan semua anggota tubuh yang terdapat pada kepala. Wal yahfazil batna wa ma hawa, dan hendaklah dia menjaga perutnya dan semua anggota tubuh yang terdapat pada perut. Wal yazkuril mauta wal bila, dan hendaklah dia mengingat akan kematian dan kehancuran tubuhnya. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia pasti meninggalkan keindahan kehidupan dunia ini. Faman fa'ala zalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan semua itu, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya. Para tulab wa talibat rahimakumullah, bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang mengajarkan semua akhlak mulia kepada kita dan mengingatkan kita dari semua akhlak tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Rasulullah SAW diutus adalah untuk menjadi teladan yang baik dalam segala akhlak bagi kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik yang diajarkan oleh agama kita adalah al-haya. Al-haya artinya adalah rasa malu. Seorang mukmin adalah seorang yang memiliki rasa malu yang tinggi. Para ulama menjelaskan al-haya'u, yaitu rasa malu, ma'khuz minal hayah, diambil dari kata al-hayah, yaitu kehidupan. Maka orang yang benar-benar hidup adalah orang yang punya rasa malu. Oleh sebab itu, kalau orang hatinya mati, ya, tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka tidak ada rasa malunya. Dia melakukan apa saja yang dia sukai tanpa rasa malu sama sekali. Tanpa rasa malu sama sekali. Sementara orang mukmin adalah orang yang memiliki rasa malu. Kenapa? Karena hatinya hidup. Karena hatinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga dia punya rasa malu. Tidak mau melakukan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tercela. Hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Oleh umat Islam. Dia meninggalkan semua itu. Apa itu rasa malu? Rasa malu itu adalah suatu sifat dalam diri orang mukmin yang mendorong dia untuk mengerjakan semua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan sifat yang mendorong seorang mukmin untuk menjauhi segala yang dibenci, segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan sifat malu, yaitu suatu akhlak dalam diri kita yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan semua yang baik dalam kehidupan kita ini dan menjauhi segala yang buruk dalam kehidupan kita ini. Ini disebut dengan al-haya. Misalnya, ketika berkumandang azan di masjid, dia segera mendirikan salat. Kalau dia tidak salat, dia tetap main di luar masjid,
maka dia memiliki rasa malu. Orang yang beriman, yang punya rasa malu, ketika dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dia memiliki rasa malu. Dia menahan dirinya dari melakukan tindakan tersebut. Orang yang punya rasa malu, dia tidak mau berkata-kata yang kasar, yang vulgar, yang jorok. Bagaimana yang sering kita dengar pada saat sekarang ini, karena ada rasa malu dalam dirinya. Orang yang punya rasa malu, dia tidak mau melakukan hal-hal yang buruk, karena membuat dia rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang mulia. Kata beliau, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kemudian para sahabat mengatakan, inna nastahyi minallah walhamdulillah. Sesungguhnya kami ini punya rasa malu kepada Allah wa Rasulullah. Dan alhamdulillah yang telah memberikan kami rasa malu. Rasulullah SAW mengatakan, istahyu, malulah kalian. Istahyu adalah kata kerja perintah dari al-haya, dari rasa malu. Istahyu artinya malulah kalian. Ya. Malulah kalian. Kepada siapa? Kepada makhluk, tentu. Tapi ada rasa malu yang lebih tinggi, yaitu al-haya'u minallah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, Allah Maha memantau. Seorang mukmin ketika dia berada di hadapan orang lain, tentu dia malu untuk melakukan pelanggaran. Malu untuk melakukan suatu dosa, suatu maksiat. Pasti malu dia. Selama seseorang masih menyembunyikan maksiat yang ingin dia lakukan dari orang lain, itu masih ada iman dalam hatinya. Tetapi rasa malu yang paling tinggi adalah al-haya'u minallah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan haya'ul ibadah, bukan haya'ul adah. Rasa malu yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi pahala atasnya. Karena ada orang malu, tapi karena malu itu sudah jadi kebiasaan masyarakat. Bukan malu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi pahala adalah haya'ul ibadah. Malu yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang hamba diberikan pahala atasnya. Apa itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dia senantiasa meninggalkan hal-hal yang disenangi oleh dirinya, tetapi membawa dia pada kehancuran. Dia senantiasa melakukan hal-hal yang mungkin berat bagi dirinya, tapi karena di situ ada pahala, ada ganjaran, ada ketaatan kepada Allah, dia tetap lakukan. Ya, bangun subuh untuk mengerjakan salat subuh berat. Ya, masih ngantuk, berat. Ya, untuk dilakukan, tapi dia tahammul, dia tanggung itu rasa berat tersebut, dia lawan sehingga dia tetap bangun untuk mengerjakan salat subuh. Ini juga termasuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah perintahkan kepada dia, dia kerjakan. Allah perintahkan bertauhid, dia laksanakan tauhid tersebut, dia aplikasikan dalam kehidupannya. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan berpuasa, Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Semua yang Allah perintahkan dia kerjakan. Ini juga merupakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga tinggalkan semua al-muharramat. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semuanya. Allah larang melakukan kesyirikan. Allah larang mengatakan ucapan-ucapan batil. Allah larang memakan harta orang lain dan berbagai macam larangan lainnya. Dia tinggalkan semua itu. Itulah yang dikatakan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika Rasulullah mengatakan, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, para sahabat mengatakan, kami malu kepada Allah wahai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Kami malu kepada Allah wahai Rasulullah, alhamdulillah. Para sahabat tidak mengatakan kami malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Karena mereka adalah orang-orang yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap diri mereka sempurna. Tidak menganggap diri mereka adalah orang yang luar biasa dalam semua akhlaknya, tidak.
mereka mengatakan, alhamdulillah kami punya rasa malu. Dan tentu para sahabat orang beriman, tentu mereka punya rasa malu. Tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah adalah rasa malu yang lebih dari itu. Rasa malu yang lebih dari itu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat apa yang dimaksud dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Kata beliau, "Wa man istahya minallahi haqqal haya falyahfazar ra'sa wa ma wa'a." Siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, hendaklah dia jaga kepalanya dan anggota tubuhnya yang terdapat di kepala. Dia jaga kepalanya ini dari sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga kepalanya dari tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jaga pikirannya dari memikirkan hal-hal yang tidak dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pikiran-pikiran yang tidak disukai oleh Allah dalam hati seorang manusia. Pikiran ingin berbuat jahat, pikiran yang kotor, Victor, ada dalam hatinya. Seorang yang malu kepada Allah, dia jaga kepalanya dan semua anggota tubuh yang ada di kepalanya. Apa anggota tubuh yang ada di kepala? Mata ada di kepala. Orang yang malu kepada Allah, dia jaga matanya ini dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara langsung maupun video maupun tontonan, dia jaga semua itu dari matanya agar matanya tidak melihat. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga matanya ini. Dia jaga matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian tahu bahwa Indonesia ini salah satu negara yang ditargetkan untuk diserang melalui pornografi. Bahkan Indonesia ini termasuk negara yang paling tinggi pornografinya di Asia. Banyak yang menonton video-video yang tidak pantas. Termasuk yang remaja. Survei terakhir tahun 2012 menempatkan Indonesia pada urutan kalau tidak salah 12, nomor 12 dari seluruh negara di Asia ini. Bayangkan, negara muslim, negara yang mayoritas muslim, mungkin 97% dari penduduk di negeri ini adalah muslim. Tapi mereka mengakses situs-situs yang tidak sepatutnya dilihat oleh seorang muslim. Padahal kita orang muslim berkewajiban menjaga mata kita ini dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan setiap nikmat perlu dijaga dan wajib untuk kita jaga. Rasulullah SAW bersabda, ada dua jenis mata yang tidak disentuh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, mata orang yang berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin supaya tidak diserang oleh musuh dari batasan tersebut. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua, mata yang menangis karena takut dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina nahnu min hifzil al-basar. Di mana kita dari menjaga mata kita ini? Jaga mata kita. Setiap detik kalau kita buka medsos akan muncullah video-video yang tidak pantas untuk kita lihat. Padahal kita disuruh menjaga mata. Kata Allah SWT, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada semua mukminin. Ayat ini ketika turun, diturunkan kepada para sahabat, ditujukan pada para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Mereka saja Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan mereka. Di masa saat itu, perempuan mukminat menutup auratnya dengan sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan tetap untuk menundukkan pandangan. Dan di ayat selanjutnya yang mukminat pun Allah suruh untuk menundukkan pandangannya. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada mukminat agar mereka menundukkan pandangannya. Di mana sekarang ibadah ghaddul basar itu? Sehingga seorang alim mengatakan, seandainya ada di antara para pemuda dan pemudi yang hari ini bisa ghaddul basar, fahuwa waliyun min awliyaillah, maka dia termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena susahnya ibadah ini. Setiap hari kita buka medsos, terlihat video-video seperti ini, dan ditonton, masuk ke dalam otak, susah dihilangkan, dan akhirnya ada yang terbawa juga. Kemudian di antara
malu kepada Allah dengan menjaga kepala. Yang pertama menjaga mata, kemudian menjaga lisan kita ini. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia jaga lisannya. Dia jaga lisannya. Agama kita mengajarkan untuk senantiasa menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ucapkan yang baik atau dia diam. Rasulullah bersabda, "Man samata naja." Barang siapa yang diam dari mengucapkan yang buruk, maka dia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Wahai lisanku, ucapkan yang baik, pasti kamu memperoleh pahala. Jangan ucapkan yang buruk, karena kamu akan mendatangkan dosa, membuat dosa." Jaga lisan kita. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah orang-orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Jangan ucapkan kata-kata yang buruk. Jangan panggil teman-temannya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kata Allah, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan saling memberikan julukan-julukan yang buruk. Ini yang nongkrong-nongkrong, yang main game, ucapannya ucapan yang buruk terus-menerus. Sehingga setiap saat dia melakukan dosa. Di antara malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah menjaga kuping kita, telinga kita ini dari mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian-nyanyian yang membangkitkan birahi, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak berguna, candaan-candaan yang justru dosanya lebih besar. Ini dijauhi sehendaknya oleh orang-orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun." Orang-orang yang berpaling dari al-lagu. Al-lagu adalah segala perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man istahya minallahi haqqal haya falyahfazil batna wa ma hawa." Siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka hendaklah dia jaga perutnya dan semua anggota tubuh yang ada di perutnya. Dia jaga perutnya dari memakan harta yang diharamkan oleh Allah SWT. Dia tidak makan harta orang lain. Kata Allah, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan makan harta sama kalian dengan cara batil. Dia tidak makan riba. Allah SWT berfirman, "Wala ta'kulu riba ba'afa mudha'afah." Jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan ya riba yang masih tersisa. Dia tidak makan harta anak yatim. Dia tidak menipu. Karena dia jaga perutnya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan ke perutnya adalah makanan yang halal. Dan juga menjaga semua anggota tubuh yang ada pada perut kita. Kata ulama termasuk tangan. Dijaga dari mengambil hal yang tidak boleh kita ambil. Mencuri, ngumpetin punya temannya, sepatu temannya disimpan di mana-mana sehingga susah orang mencari. Ini tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim yang lain dengan menyembunyikan barang kepunyaannya. Dia jaga tangannya dari memukul temannya, dari merusak lingkungannya, kelasnya dia jaga, jangan sampai dirusak. Tembok, dinding, ya. Dia jaga dirinya dari coret-coret dan semuanya. Dia jaga dirinya ini. Kemudian juga apa yang ada pada tubuh, yaitu kemaluan. Dia jaga kemaluannya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pada masa kita sekarang ini, kalau zaman dahulu musuh-musuh Islam menyerang orang Islam lewat televisi. Masalahnya sekarang semua wasailul ma'asi, semua sarana-sarana maksiat itu ada di tangan kita melalui handphone. Semuanya bisa ditonton di situ. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus. Ada perzinahan, ada prostitusi yang masih dilakukan oleh pelajar sekalipun. Banyak. Yang hamil di luar nikah juga banyak. Karena apa? Karena tontonan melalui medsos ini. Maka jaga kemaluan kita. Wallazina hum li furujihim hafizun. Allah sebutkan sifat-sifat mukminin, orang-orang mukmin.
Yaitu diantaranya adalah mereka senantiasa menjaga kemaluan mereka dari segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perzinahan, ya, lesbian, gay dan sebagainya. Yang hari ini begitu banyak di Indonesia. Terjadi begitu banyak. Angka LGBT di Indonesia luar biasa. Mereka punya grup, punya kumpulan, dan diantaranya mengincar kalian yang muda-muda ini. Dikirimlah video-video, ya, hubungan sesama jenis, yang akhirnya merusak otak kita. Maka harus hati-hati. Jangan sampai kita terbawa arus yang mereka inginkan dari kita ini. Sehingga kita menjadi orang yang rusak. Menjadi orang nggak punya malu. Menjadi orang yang hilang rasa malunya. Bahkan terang-terangan mengaku sebagai penyuka sama jenis. Bahkan ada sebuah video mereka yang mengincar anak-anak kampung seperti kita ini. Maka kita harus hati-hati. Harus selektif. Harus di bawah pengawasan orang tua. Jangan sampai kita tidak ada pengawasannya sama sekali terkait dengan media sosial ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hancur. Jaga semua anggota tubuh kita ini. Karena seorang mukmin itu punya rasa al-haya, punya rasa malu. Dia nggak joget-joget depan TikTok, ya, joget-joget, buka aurat. Kalau seandainya ada yang download, kemudian disebar ke orang lain, meskipun dia sudah hapus, tapi banyak orang yang lihat. Ini bisa jadi dosa jariah. Tidak hanya ada amal soleh jariah, ada juga dosa jariah. Dalam agama kita ada dosa jariah juga. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada anak Adam yang dibunuh kecuali anak Adam mendapatkan bagian dari dosa. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia adalah orang yang pertama yang mencontohkan membunuh anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka hati-hati kita. Jaga semua anggota tubuh kita ini. Baik mata, baik telinga, baik lisan, baik mulut, baik akal pikiran kita. Ya. Jaga perut kita, jaga kemaluan kita. Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Ya, kata beliau, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik. Di antara takwa kepada Allah adalah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau kita mau melakukan maksiat, mau nonton video yang tidak sepatutnya kita tonton, coba timbulkan rasa malu di dalam hati kita. Apakah ini pantas saya lakukan atau tidak? Kemudian kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis tadi, waman arad wal yazkuril mauta wal bila, hendaklah dia ingat akan kematian dan kehancuran tubuh kita ini. Bahwa kita semua ini akan mati. Dengan membawa amal yang kita lakukan, yang baik maupun yang buruk, kita semua akan mati. Jangan senang. Yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit. Banyak yang sehat juga meninggal. Yang muda juga banyak. Kadang-kadang kakeknya masih hidup, cucunya udah meninggal dunia. Maka jangan terpedaya. Oh, saya masih muda. Saya masih sehat, bugar. Gak mungkin mati sekarang. Enggak. Kita ingat bahwa kita akan mati. Dan akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Sehingga kita tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau melakukan al-muharramat. Perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kematian itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup ini akan merasakan kematian. Jangan sampai kita melakukan dosa dan belum bertobat darinya, kemudian kita semua meninggal dunia. Ya, sehingga Imam Ibnul Jauzi mengatakan, lihat keadaan kamu sekarang. Lihat keadaan kamu sekarang ini. Kalau seandainya keadaan tersebut pantas untuk kamu mati di atasnya, maka lakukanlah. Lanjutkan. Tapi lihat keadaan kamu sekarang sebaliknya. Kalau itu adalah keadaan perbuatan yang kamu tidak pantas mati di atasnya karena dosa, maka harus kamu tinggalkan segera. Harus kamu tinggalkan. Demikian pesannya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ingatlah bahwa kehidupan kita ini ada ujungnya. Dan kalau sudah datang pemberhentian terakhir dari kehidupan kita ini, maka kita tidak bisa lagi taubat, tidak bisa lagi beramal soleh. Dan beramal soleh itu adalah saat kita ini masih hidup. Jangan digampangkan untuk berbuat maksiat. Jangan digampangkan untuk tiru-tiru, untuk mencontoh orang-orang yang memang mereka tidak mungkin tidak mengetahui
Mungkin mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini adalah tullabul ilm, penuntut ilmu, yang kita sudah tahu halal haram, sudah tahu yang dibolehkan yang dilarang. Maka hendaknya kita semua berhati-hati. Medsos boleh, asalkan untuk yang bermanfaat. Jangan untuk hal-hal yang berdosa. Kalau berdosa, kita gunakan untuk melakukan perbuatan dosa, maka Allah SWT akan menghisap kita atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa atasnya. Oleh sebab itu, marilah kita semua jaga tubuh kita ini dengan semua anggota tubuh yang ada dalam tubuh kita ini. Dan ingatlah bahwa pasti ada kematian yang akan datang kepada kita semua yang tidak bisa seorang pun bisa menghindarinya. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kalian berada, kematian pasti datang, walaupun di istana yang sangat kuat sekalipun, nggak bisa dihindari. Dan setiap kita di dunia ini sedang menyiapkan kehidupan akhirat. Maka kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, sehingga kita menjadi orang-orang yang al-muflihun, yang beruntung di akhirat. Jauhi segala hal-hal yang dapat merusak kita, merusak kehidupan kita, merusak masa depan kita. Dan ingatlah, ada musuh yang senantiasa ingin merusak kita. Setan dari kalangan jin, dari kalangan manusia, mereka semuanya ingin merusak kita. Ingin merusak kita. Siapakah yang lebih benar daripada Allah SWT? Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Di mana Allah mengatakan bahwa al-Yahudu wan Nasara, mereka tidak henti-hentinya menyesatkan kita sampai kita semua mengikuti agama mereka. Mereka buat tuh berbagai macam cara supaya kita ini menjadi muslim yang asin, muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak keluar dari agama, enggak apa-apa. Dari Islam ini, tapi perilakunya, sikapnya jauh dari tuntunan Islam. Itu yang mereka inginkan. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan percuma Allah Subhanahu wa taala berikan kita tubuh, ya akhirnya akan Allah tanya ini. Kata Rasulullah SAW dari Abu Barzah al-Aslami, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba dari tempatnya pada hari kiamat sebelum ditanyakan 4 hal. Di antaranya apa? Wa an jisbihi fima ablah. Tentang tubuh kita ini, di mana dirusak, di mana dihabiskan. Di mana dihabiskan ini? Nanti Allah SWT tanya. Juga tentang masa muda yang sekarang kita jalani. Wa an syababihi fima afnah. Tentang masa muda, di mana dihabiskan? Apakah joget-joget? Apakah main game terus-menerus? Apakah untuk hafal Quran, untuk belajar, untuk menambah life skill, ya, keterampilan hidup dan seterusnya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergunakan umur kita dan jaga dari semua yang merusaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.